Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Judulnya, diam-diam tidak cair lagi bantuannya. Nah Bapak Ibu, judul video kali ini saya ambil dari informasi yang sudah diupload di website resmi Kementerian Sosial terkait pemberlakuan DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang rencananya akan digunakan pada penyaluran PKH dan juga BPNT tahap 2 tahun 2025 atau triwulan kedua tahun 2025 yang rencananya penyalurannya akan paling cepat dilakukan bulan Mei tahun 2025. Nah, kira-kira siapa saja yang nantinya tidak cair bantuannya dan seperti apa kriteria penerima bantuan yang mungkin saja nantinya masih cair atau masih lanjut bantuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap. Dan bagi Anda yang ingin menambah wawasan terkait bantuan sosial, bisa disimak video saya kali ini sampai tuntas ya Bapak Ibu. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi tentunya. Dan pada kesempatan hari ini, hari Kamis Bapak Ibu, tepat tanggal 3 April tahun 2025, masih suasana Hari Raya Idul Fitri. Saya Ahmad Riza Effendi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Misal kalau ada ucapan saya yang menyinggung hati dan personal Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu ya. Dan berikutnya pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil topik terkait diam-diam tidak cair bantuannya. Nah, ini menarik Bapak Ibu, kenapa saya mengambil judul ini? Karena saya itu masih teringat ya, info yang kemarin diupload di website resmi Kementerian Sosial. Bisa Anda simak berita di samping kiri saya. Nah, berita ini nanti linknya akan saya taruh di deskripsi, di mana berita ini diupload tanggal 19 Maret tahun 2025 kemarin, di mana Gus Ipul optimis DTSEN bantu urai kemiskinan di Banten. Nah, ini saat kemarin Menteri Sosial Gus Ipul kunjungan di Banten ya. Jadi kunjungan di Banten. Tapi saat kunjungan tersebut, beliau mengatakan beberapa atau membocorkan beberapa informasi di sana. Nanti beritanya Anda bisa simak. Tapi di sini akan coba saya sampaikan beberapa kalimat atau beberapa paragraf dari berita tersebut ya. Yaitu terkait nantinya pemberlakuan DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Ini menarik Bapak Ibu karena sebelum-sebelumnya, jadi bansos yang dulu ya, sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023, sampai 2024, basis data penerima bantuan itu menggunakan yang namanya DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kali ini Bapak Ibu, tahun 2025, sudah ada ketentuan pemberlakuan yang namanya DTSEN atau ini adalah versi upgrade-nya DTKS. Jadi kalau DTKS dulu masih link di beberapa data, sekarang DTSEN itu menjadi data tunggal yang dimana data ini menjadi acuan penyaluran bantuan sosial, baik di Kementerian Sosial ataupun di lembaga lain. Karena di DTSEN ini sudah terintegrasi by NIK. Jadi NIK, nomor induk kependudukan yang Anda miliki itu sekarang sudah diintegrasikan dengan banyak sekali data sehingga akan terlihat Anda punya apa, bagaimana kondisi ekonominya, dan sebagainya. Begitu ya intinya ya. Sehingga nanti kalau sudah berbasis data tunggal, nantinya untuk khususnya penyaluran bantuan itu diharapkan lebih tepat sasaran karena sudah kelihatan semua. Begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya pada kesempatan kali ini ada hal yang menarik di mana Bapak Menteri Sosial pada tanggal 19 Maret kemarin pada beritanya di kemensos.go.id juga menyampaikan ketika DTSEN ini jadi, maka terlihat penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Sekarang yang harus kita lakukan adalah perbaikan data itu agar bantuan tepat sasaran. Ucap Gus Ipul atau Gus Mensos ya. Ia mendapatkan saat ini DTSEN sedang proses ground checking di lapangan yang dilakukan oleh pendamping PKH di seluruh Indonesia. Dan Bapak Ibu, info terkait ground checking kemarin kan katanya selesai di akhir Maret, tapi sekarang diperpanjang sampai setelah Hari Raya ya. Kita lanjutkan membaca beritanya. Nah ini ya, besok saya kasih kesempatan untuk mengkoreksi data yang tidak tepat sasaran itu. Pemda bersama pendamping PKH. Ya, sasarannya kita fokus ke
data yang tidak tepat sasaran. Nah, ini Bapak Ibu hal yang menarik dari pencairan besok di tahap 2, karena ini sudah disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, dan juga ini merupakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia yang dulu banyak yang protes ya, banyak yang protes, Mas itu tidak tepat sasaran, Pak itu tidak tepat sasaran, oh ini sudah kaya kok dapat bansos dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini di tahap 2, tahun 2025 akan menjadi sejarah ya, di mana nanti penerima bansos kita akan lihat, karena sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial akan banyak yang tercoret. Ya, di mana dia akan fokus pada penerima-penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Tentunya kategori tidak tepat sasaran ini yang jelas yaitu secara ekonomi dia itu sudah tidak layak bansos secara ekonomi ya. Berikutnya pada berita tersebut juga disampaikan ya, untuk memperkuat info yang sebelumnya. Iya, ini adalah Menteri Sosial Bapak Ibu ya. Jadi ia juga turut mengamini betapa dinamisnya data yang ada di masyarakat ya. Ada kalanya data sangat begitu dinamis sehingga proses pemutakhiran data penerima bansos penting dilakukan minimal 3 bulan sekali. Nah, setiap 3 bulan sekali akan dikeluarkan data hasil pemutakhiran. Bisa jadi KPM yang triwulan pertama atau tahap pertama kemarin mendapat bansos, pada triwulan kedua tidak mendapat. Nah, maka koreksinya ini setiap 3 bulan sekali, ucap Gus Ipul atau Menteri Sosial. Jika terdapat ketidaksesuaian data pada hasil pemutakhiran tersebut, maka dapat dikoreksi melalui 2 cara. 2 cara ini yaitu melalui jalur formal dan partisipasi, di mana jalur formal itu adalah dengan cara muskel atau musdes. Berikutnya untuk jalur partisipasi adalah jalur menggunakan website Cek Bansos. Itu Bapak Ibu, jadi hal menariknya pada tahap 2 besok ya, kita akan lihat. Nanti saya juga akan coba mengkoreksi ketika nanti data bayarnya turun, akan coba saya juga bantu koreksi. Kira-kira pada tahap 1 kemarin yang cair itu siapa saja, di tahap 2 besok siapa saja, kita akan compare apakah benar akan banyak yang tercoret dan apakah benar akan banyak data yang baru. Begitu ya. Berikutnya yang terakhir, kriteria yang masih cair. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang masih cair, sebenarnya Bapak Ibu, cair tidaknya bansos itu bukan ranah saya selaku petugas lapangan, tapi itu adalah murni dari pusat Kementerian Sosial ya, terutama nanti di bagian kepesertaan penerima bansos. Tapi di sini yang mungkin menurut saya yang masih cair bantuannya tentunya yang masih layak secara ekonomi dan juga datanya itu valid. Artinya valid itu tidak ada kendala data, baik kendala di Dukcapil ataupun data di lembaga lain. Nah, insya Allah nanti masih lancar atau masih cair bantuannya. Tapi tentunya Bapak Ibu terkait bantuan sosial, ini sangat penting saya sampaikan. Ini bantuan Bapak Ibu ya, bantuan itu sifatnya membantu. Ya, sifatnya itu membantu. Memang saat COVID kemarin Bapak Ibu, bantuan sosial itu digelontorkan dengan sangat banyak karena itu untuk memperbaiki kondisi ekonomi pasca COVID. Nah, sekarang COVID sudah berakhir, artinya di sini nanti akan dikembalikan lagi marwah bansos terkait penerima ya harus memang layak menerima, yang memang sudah tidak layak atau sejahtera ya harus dicoret. Bagi yang merasa sudah sejahtera atau kenyataannya memang sejahtera, saat nanti dicoret ya harus menerima, karena ini bansos bukan upah atau gaji bulanan. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Muhammad Effendi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.